Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari untuk teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita, pengantar akuntansi, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang kita bahas di YouTube. Pada materi keempat kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu metode pencatatan akuntansi. Oke, baik, langsung saja kita simak materinya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pencatatan akuntansi. Kita langsung saja ya, kita membahas materinya. Pertama, basis akuntansi merupakan kumpulan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan pengukuran dilakukan dari transaksi yang terjadi untuk tujuan pelaporan keuangan. Jadi, ada dua jenis metode dalam pencatatan akuntansi ya, sebagai dasar atau basis yang menjadi standar kapan kita melakukan pengukuran jika terjadi transaksi ya. Yang pertama adalah akuntansi dasar kas atau yang sering disebut dengan cash basis accounting. Yang metode kedua dalam pencatatan akuntansi disebut dengan akuntansi dasar accrual atau accrual basis accounting. Nah, bagaimana perbedaan keduanya? Nah, itu bisa saudara lihat di mana cash basis accounting atau akuntansi dasar kas, dia merupakan pendapatan yang dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Di mana basis ini tidak mengakui adanya pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan atau beban yang harus dibayar atau utang beban. Nah, yang dimaksud dengan dasar cash basis di sini adalah kita mencatat transaksinya ketika kita sudah menyerahkan uang tersebut secara langsung atau tunai, tidak ini apa istilahnya ya, nanti saya bayar, kalau misalkan besok baru saya bayar ini utang saya kepada saudara, tapi saudara catat hari ini. Nah, berdasarkan akuntansi dasar kas itu tidak berlaku karena dia berbasis kalau misalnya pada saat uang diserahkan, nah pada saat itu terjadi pencatatan. Jika uang saudara belum diserahkan, maka tidak akan dicatat. Itu yang dimaksud dengan cash basis accounting. Sedangkan akuntansi dasar akrual atau accrual basis accounting, dia metode dasar akrualnya merupakan yang mengakui pada saat transaksi atau peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau biaya diterima atau dibayar. Jadi misalkan seperti cerita tadi, oke, saya ambil barangmu, saya bayar besok. Nah, di saat terjadi saat ini, maka si pihak accounting ini akan mencatat bahwa telah terjadi transaksi utang piutang. Tetapi menurut metode cash basis accounting, dia tidak bisa dicatat. Nanti besok baru dicatat bahwa telah terjadi utang piutang. Tetapi berdasarkan dasar akrual, sepanjang itu diakui telah terjadi transaksi sekalipun uangnya belum diserahkan, maka dia akan dicatat. Itu perbedaan dasar dari dasar cash dan dasar akrual. Nah, contoh kasus yang misalnya seperti ini, tahun 2019 diterima uang dari pendapatan sewa sebesar 15 juta untuk sewa 5 tahun mendatang. Pendapatan bunga yang masih harus diterima untuk tahun 2019 adalah 1.500.000. Dikeluarkan kas senilai 5 juta untuk beban 2 tahun dalam hal ini yang akan mendatang, dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp 1 juta. Sehingga pendapatan dan beban untuk tahun 2019 menurut cash basis dan accrual basis adalah untuk berdasarkan cash basis, di mana ya, dengan cerita seperti ini,
Jadi pendapatan sebesar uang yang diterima itu pertama adalah 15 juta. Jadi pendapatan yang masih harus diterima sama dengan 0 rupiah. Ini dia dikeluarkan ya, angka ini 1.500.000 itu tidak diakui pendapatan bunga yang masih harus diterima. Sedang metode cash basis itu tidak punya pihak seperti pendapatan yang masih harus diterima. Maka dia tidak dimasukkan berdasarkan cash basis. Nah, untuk total pendapatannya adalah 15 juta. Nah, beban sebesar kas yang dikeluarkan adalah 5 juta. Seperti ini, keluarkan kas 5 juta untuk beban 2 tahun mendatang, dan beban yang masih harus dibayar RP 1 juta. Nah, beban yang masih harus dibayar ini 1 juta itu tidak dimasukkan atau tidak dihitung dalam metode case basis ya. Karena dia posisinya itu belum diterima uangnya. Ya, jadi yang diakui itu yang sudah diterima saja. Maka total bebannya adalah tetap 5 juta. Nah, terbalik dengan berdasarkan basis akrual ya, atau berdasarkan akrual basis itu. Nah, jadi pendapatan sebesar kas diterima itu senilai yang 15 juta tadi ini ya. Ya, karena diterima sebanyak 5 tahun seperti dalam suatu cerita, sewa untuk 5 tahun mendatang, maka dia 1/5 kas diterima adalah 1/5 dikali RP 15 juta, maka nilainya adalah 3 juta. Pendapatan yang masih harus diterima adalah 1.500.000. Jadi total pendapatan pada saat itu, pada saat terjadinya, maka adalah total pendapatannya adalah 4.500.000. Ini berdasarkan pengakuan accrual basis. Nah, untuk bebannya, kas yang akan dikeluarkan adalah 5 juta. Ini kenapa seperdua untuk 2 tahun mendatang. Ya. Di seperdua dari 5 juta adalah 2.500.000. Beban yang harus dibayar kemudian ada adalah tetap 1 juta, ada lagi tambahan 1 juta yang diakui menurut basis akrual. Maka total bebannya adalah 3.500.000. Jadi dari soal ini ada jelas ya ini apanya perbedaan mendasar dari bagaimana metode basis case and basis akrual. Ada metode basis akrual dan basis case itu, saudara bisa lihat ya, sederhananya adalah kalau menurut case itu dia pendapatan yang masih harus diterima itu tidak diakui. Sedangkan dan bebannya pun seperti itu. Sedangkan basis akrual itu dia mengakui pendapatan yang masih harus diterima dimasukkan dalam perhitungan laba gerugi atau pendapatan dikurangi beban ya. Dengan metode seperti ini. Ya, saya alur cerita misalkan tahun 2019 pendapatan sewa 15 juta untuk 5 tahun mendatang. Jadi 15 juta itu dibagi 5. Sama halnya dengan dikeluarkannya kas itu 5 juta untuk beban 2 tahun mendatang. Jadi posisinya itu dia dibagi dulu. Kas yang dikeluarkan itu 1/2 dikali 5 juta. Nah, habis itu ditambahkan dengan beban yang harus dibayar. Itu basis akrual, metodenya seperti ini. Nah, kita lanjut kepada materi berikutnya, itu mengetahui laporan keuangan. Jadi memaparkan pengetahuan tentang laporan keuangan dengan memiliki elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan tersebut, sehingga dapat dianalisis dan memberikan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Tujuan pengajaran bab ini adalah seperti ini ya. Oke. Saya cek dulu ini ya.
Jadi kita lanjut kepada mengetahui laporan keuangan, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah memaparkan pengertian dari laporan keuangan, bagaimana mengetahui format contoh neraca, bagaimana mengetahui format contoh laba rugi, bagaimana mengetahui format contoh laporan perubahan modal, bagaimana mengetahui format contoh laporan arus kas, dan bagaimana contoh mengetahui format contoh laporan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi tema kita hari ini adalah seperti ini juga, mengetahui bagaimana tentang itu laporan keuangan. Jadi yang dikatakan dengan laporan keuangan atau financial statement adalah laporan. Jadi kita awali dengan apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan itu. Jadi laporan keuangan adalah atau financial statement adalah laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, atau modal pemilik, pendapatannya, dan biayanya yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan tersebut akan dapat mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan. Jadi, laporan yang dimaksudnya laporan keuangan yang tadi adalah financial statement, adalah laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajernya kepada pihak-pihak lain yang memberikan informasi. Di dalamnya itu dia memberikan informasi tentang harta, kewajiban, modal, pendapatan atau biaya dalam kurun waktu tertentu ya. Nah, informasi ini atau informasi dari laporan keuangan ini atau financial statement ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini stakeholder maupun shareholder, dalam pengambilan tindakan di kemudian hari. Nah, jadi laporan keuangan itu terdiri dari laporan neraca atau posisi keuangan atau balance sheet atau statement of financial position. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau equity statement. Yang keempat adalah laporan arus kas atau statement of cash flows. Yang kelima adalah catatan laporan keuangan atau note of financial statement. Ini umumnya laporan keuangan itu terdiri 5 laporan ini ya. Balance sheet, statement of position, statement of financial position, income statement, equity statement, statement of cash flows, note of financial statement. Nah, di bawah ini adalah contoh neraca ya, laporan neraca dari PT Smartfren, Telkom, TBK dan entitas anaknya, di mana untuk tahun periode akuntansi 31 Desember 2018 dan dibandingkan dengan 2017 ya. Nah, angka-angka di bawah ini dinyatakan rupiah kecuali dinyatakan lain. Jadi ini adalah contoh neraca ya, di mana aset lancarnya misalnya aset terakas seperti itu ada 405 miliar utang usahanya. Ini kode-kode seperti ini. Ini adalah menunjukkan referensi bukunya ya. 2C, 2D, 2E, 2F ini referensi bukunya. Ini tahun 2000, ini 2017, ini 2018 ya. Seperti itu. Isinya neraca itu adalah aset tetap, aset lancar, dan aset tetap. Jadi aset lancar itu isinya cash and cash equivalent, utang usaha, trade account, receivable, piutang ya, other accounts receivable. Piutang itu dalam bahasa akuntansi, account receivable, persediaan ya, setelah dikurangi cadangan, inventories, pajak dibayar di muka, prepaid taxes, prepaid expense, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, aset lancar lainnya, other current asset, maka senilai 1 triliun. Jumlah aset lancar ini 1 triliun. Untuk tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 itu 2 triliun 570. Nah, aset tidak lancarnya itu adalah aset pajak tangguhan, different tax asset ya, aset tetap ya, property and equipment, aset tidak berwujud atau intangible asset seperti goodwill. Di dalamnya uang muka jangka panjang, long term advance, biar dibayar di muka jangka panjang, long term prepaid expense. Nah,
Ini dijumlahkan juga ya totalnya aset tidak lancar. Maka jumlah total aset lancar dan aset tidak lancar itu jumlahkan lagi untuk menghasilkan nilai aset. Ya. Sedangkan di sisi ini masih tetap di neraca ya. Oh sorry ya. Ini untuk tahun 2018, ini tahun 2013 ya, sisi kiri dan sisi kanan ini ya. Untuk liabilitas dan ekuitasnya atau kewajibannya dan ekuitas atau modal pemilik, di mana di dalamnya ada liabilitas lancar, utang usaha, dan lain-lain. Saudara bisa lihat ya seperti itu. Seperti yang terlihat di yang saya share ini ya. Ini untuk masih tentang bagaimana isi dari laporan neraca itu, bersih tentang liabilitas dan ekuitas, mana di dalamnya ada liabilitas lancar ya, atau current liabilitas ya, utang usaha, trade account payable, dan others account payable ya, utang usaha, utang pajak, tax payable, beban akrual, akrual expense, pendapatan diterima di muka, advance, ane apa ini ya, revenues, yang ini ya, lupa bacanya, uang muka pelanggan atau advance from customer. Nah, ini ditotalkan totalnya di sini 6 triliun untuk liabilitas lancarnya atau total current liabilities. Sedangkan untuk liabilitas tidak lancarnya itu bagian yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Long term liabilities ya, seperti itu. Liabilitas derivatif, derivatif liability, liabilitas simpanan jangka panjang, liabilitas tidak lancar, seperti itu. Nah, ini ditotalkan total liabilitas, jumlah liabilitas tidak lancar tadi. Nah, total ini liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar itu ditotalkan menghasilkan jumlah liabilitas kewajiban senilai 12 triliun. Sedangkan di sisi ekuitas atau modal pemilik, di mana ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ya, misalnya modal saham seri A senilai 2.000 per saham. Equity attributable to the owners of the company. Ini pembagian sahamnya, capital stock-nya ya. Kalau dasarnya seperti itu. Nah, ada juga obligasi di dalamnya, seperti itu untuk ekuitas ya. Obligasi yang wajib dikonversi, mandatory convertible bonds. Ini jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ya, seperti ini. Nah, dan jumlah ekuitas itu sudah 12 triliun. Nah, ini jumlah liabilitas dan ekuitas ditambahkan ya. Antara 12 triliun ini tambahkan dengan ini ya. Sorry. Tambahkan jumlah liabilitas ini, tambahkan dengan jumlah ekuitas menghasilkan 25 triliun. Seperti itu. Sedangkan untuk contoh laporan laba rugi, untuk masih di perusahaan yang sama, laporan laba rugi ya untuk PT Smartfren, Telekom, TBK dan anak itu, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang dikonsolidasikan ya,
tahun 28 31 Desember 2018 dan 2017 seperti yang saudara bisa lihat di mana laporan laba rugi itu berisi tentang pendapatan dikurangi dengan beban seperti itu. Atau nah, beban usaha atau pendapatan usaha atau dalam hal ini operating revenue dan beban usaha operating expense. Jadi pendapatan usahanya sejumlah 5 triliun dan beban usaha dan jumlah beban usaha sebanyak 28 triliun, maka terjadi kerugian usaha sebanyak 2 triliun ya, total operating loss from operation. Nah, jadi di tahun itu ya perusahaan seperti Smartfren ini berdasarkan laporan laba ruginya itu mengalami kerugian sebanyak 2 triliun. Jadi penghasilan beban lainnya, other income atau expense ya sudah kurang juga. Nah, beban lain-lain bersihnya itu sebanyak 500 juta atau other expense net. Nah, rugi sebelum pajak itu dijumlahkan antara rugi usaha ini ditambah dengan sorry. Jadi 6 jadi beban pajak tangguhan sebanyak 266 juta. Sedangkan untuk rugi periode berjalan, loss before tax, deferred tax expense, dan net loss for the period atau rugi periode berjalan sejumlah 3 triliun ya untuk tahun tersebut. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Harus hilang ini contohnya ya. Nanti saya akan berikan contoh di pertemuan lainnya yang lebih sederhana daripada ini sebagai nama pengetahuan dasar. Kita lanjut kepada daftar nama, akun, dan kode akun beserta aturan debit dan kredit. Jadi di sini kita memaparkan nama-nama akun dan kodenya beserta akun real dan akun nominal yang memiliki aturan debit dan kredit yang dapat dianalisis secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatannya, baik penambahan atau pengurangan. Nah, untuk tujuan pengajaran bab ini adalah agar saudara-saudara bisa memahami apa itu pengertian akun, nama akun, dan kode akun, aturan debit dan kredit. Nah, untuk pengertian akun sendiri, ya atau perkiraan ya, atau juga disebut sebagai rekening, adalah tempat mencatat transaksi keuangan yang dikatakan dengan akun ya. Ya, akun atau perkiraan adalah tempat mencatat transaksi keuangan yang mencerminkan keseimbangan harta, utang, dan modal, di mana perusahaan sudah menetapkan akun-akun apa yang dipakai dalam kegiatan akuntansinya. Jadi akun itu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu pertama akun neraca, akun real, dan atau akun tetap, dalam hal ini ada harta, kewajiban, dan modal di dalamnya, dan akun laba rugi atau akun nominal atau akun sementara, pendapatan dan beban. Akun real di mana jumlah saldo akun real pada suatu waktu merepresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada dan mengidentikan akun tertentu ke suatu waktu tertentu juga. Sedangkan akun nominal bahwa jumlah total akun pada periode akan ditutup atau dipindahkan ke modal sehingga akun nominal pada awal periode tidak memiliki saldo. Jadi kan kalau saudara bisa lihat itu perbedaan mendasar dari seperti kita jelaskan sebelumnya. Hasil dari laporan laba rugi itu akan dimasukkan di laporan ekuitas ya sebagai modal awal seperti itu. Untuk di laporan
ekuitas. Sedangkan di laporan neraca atau akun real itu dia memang menggambarkan posisi real ya, bagaimana kondisi perusahaan secara umum. Di dalamnya sudah mencakup segalanya antara harta, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal ini, akun laba rugi ini bisa atau dia akun sementara, ya. Dan kemudian hasilnya itu bisa akan menjadi dasar di laporan laporan lain seperti itu. Nah, untuk nama akun dan kode akun, contoh daftar nama akun dan kode akun ya. Jadi nama dan kode akun dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ya, ini akun, kodenya ya XXXX ya. Untuk uraian, yang pertamanya adalah kelompok akun ya. Untuk di kodenya ini kelompok akun. Yang kedua adalah subklasifikasi akun. Ini yang ketiga adalah nama akun. Ini untuk nama dan kode dalam ilustrasi kode ya dalam mana. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk satu di sini berarti kodenya untuk kode akun aset. Sedangkan satu di sini yang dimasuk dalam sub akun tadi aset lancar, di mana nomor 11 ini adalah nomor dari penomoran kode akun dari kas seperti itu. Nah, ini untuk akun real neraca ya bentuknya. Untuk kelompok akun, kode akun ya. Yang pertama untuk kode ke satu itu yang di awal adalah aset, kode 2 yang di awal tadi ini untuk kewajiban. Kode 11 itu adalah aset lancar, kode 21 adalah untuk kewajiban lancar. Sedangkan untuk kode 1101 adalah kas, 2101 untuk utang usaha, 1102 untuk surat-surat berharga, 2102 untuk utang wesel bayar. Nah, ini ya, piutang usaha itu kodenya 1103. Cadangan kerugian piutang usaha itu 1104. Nah, piutang wesel tagih 1105, piutang karyawan 1106, piutang lain-lain itu 1107. Perlengkapan itu masuk 1108. Nah, untuk persediaan barang dagangan itu 1109. Biaya dibayar di muka itu 1110. Sama halnya dengan utang ya. Di sisi kewajiban lancar, utang usaha, utang wesel, utang bank, jatuh tempo dikurang dari 1 tahun, utang sewa, utang gaji, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang pajak itu kodenya sampai 2108. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu kodenya 22, utang bank itu 2021, 2201 untuk jatuh tempo di atas 1 tahun, utang obligasi, utang hipotek, kuitansi jangka panjang itu kodenya 12, saham 1201, modal itu kodenya 3, ekuitas, dan di mana modal pribadi di dalamnya, prive sama modal saham, aset tetap berwujud, tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, mesin, akumulasi penyusutan mesin, peralatan akumulasi penyusutan peralatan, aset tetap itu kodenya 14, hak paten kodenya 1401, akumulasi amortisasi hak paten, goodwill, akumulasi amortisasi goodwill, hak cipta, dengan akumulasinya, merek dagang, akumulasi merek dagang, lisensi. Nah, setelahnya itu kodenya 15. Nah, kan untuk akun nominal, akun laba rugi, kodenya, kalau pendapatan itu kodenya 4, biaya itu 6. Nah, untuk kode kelompok sub akun, ya, nama kodenya itu 41 untuk pendapatan operasional. Nah, untuk biaya operasional kodenya 61. Nah, pendapatan operasional itu kodenya seperti di bawah ini yang saudara lihat. Penjualan, return penjualan, potongan penjualan, pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga, laba penjualan aset tetap, laba penjualan surat berharga, pendapatan lainnya. Sedangkan biaya operasional itu di dalam ada biaya gaji, biaya gedung, biaya sewa, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan peralatan, biaya air, listrik, dan telepon, biaya perlengkapan, biaya iklan, kerugian piutang, biaya asuransi, biaya lain. Nah, untuk kode akun dari pembelian ada hal 5, pembelian, di dalamnya return sub akunnya pembelian, return pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian. Untuk kode akun dari biaya operasional di luar usaha itu kode 62. Nah, di dalamnya ada biaya bunga, rugi penjualan aset tetap, rugi penjualan surat berharga.
Nah, untuk aturan debit dan kredit, dalam aturan debit dan kredit, penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jadi penambahan dan pengurangan suatu akun menentukan posisi akun tersebut apakah di sisi debit dan di sisi kredit. Jadi dalam penentuan penempatan membutuhkan analisis yang mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan penempatan akun dalam penempatan aturan debit dan kreditnya. Maka perlu dibuat aturan pedoman penempatan penambahan dan pengurangan pada suatu akun yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini ya. Nah, umumnya untuk aturan debit dan kredit ini jika saudara belajar tentang akuntansi harus paham betul ya atau dihafal ya, dipahami bagaimana posisi-posisi aturan debit dan kredit dalam pencatatan akuntansi karena uh, untuk aturan debit dan kredit ini juga menentukan bagaimana cara kita menjurnal dalam laporan debit dan kredit di dalamnya. Nah, untuk nama akun ya, misalnya untuk akun aset ya, jika dia bertambah, ini saudara-saudara harus pahami, kalau bisa dituliskan, dihafal ya, untuk aturan debit dan kredit ini karena ini menjadi pengetahuan dasar saudara tentang bagaimana akuntansi itu dicatat dan bagaimana penempatan debit dan kreditnya dalam penjualan, dalam penjurnalan. Nah, untuk akun aset ya, jadi jika aset itu bertambah, maka dia akan dicatat pada sisi debit. Nah, jika dia berkurang, aset jika dia berkurang, maka dia dicatat pada sisi kredit. Sedangkan untuk saldo normal dari aset ini adalah di sisi debit. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Jadi di liabilitas itu ketika dia bertambah, maka dia dicatat pada sisi kredit. Jika dia berkurang, maka dia dicatat pada sisi debit. Saldo normalnya adalah sisi kredit. Yang kedua. Yang ketiga untuk modal atau capital, di mana jika dia bertambah, modal bertambah, maka dia dicatat pada sisi kredit, dan jika dia berkurang, maka dia dicatat pada sisi debit. Sedangkan saldo normalnya ada di sisi kredit. Yang berikutnya itu pendapatan. Pendapatan atau revenue, jika dia bertambah, maka dia dicatat dalam sisi kredit. Jika dia berkurang, maka dia dicatat dalam sisi debit. Saldo normalnya adalah sisi kredit. Nah, untuk beban atau expense, ya jika dia bertambah, maka dia dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang, maka dia dicatat pada sisi kredit. Saldo normalnya ada di sisi debit. Nah, untuk prive atau drawing, di mana jika dia bertambah untuk penarikan itu, penarikan pribadi, prive, dia dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang, dicatat di sisi kredit. Nah, aset ini jadi ada 3 ya, yang dicatat jika bertambah, maka dia dicatat di sisi debit. Yang pertama aset, pendapatan, dan prive. Dan sedangkan untuk yang bertambah dalam dicatat di sisi kredit juga ada 3, yaitu kewajiban, modal, dan kapital. Ini saudara harus hafal ya, isinya ini di sisi debit dan sisi kredit ini. Nah, dalam akun real dan akun nominal akan dijelaskan lebih rinci tentang aturan penempatan debit dan kredit sebagai berikut. Untuk akun real ya, neraca. Nah, di sini di sisi aset ya, di mana dia seperti yang katakan tadi, aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi aset lancar, kas jika bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya itu di sisi debit. Surat-surat berharga di sisi debit, kredit. Utang usaha di sisi debit, sisi kredit. Cadangan kerugian utang usaha
dia bertambah, jika dia bertambah dicatat di sisi kredit, dia berkurang di sisi debit. Ini hal yang berbeda ya. Kenapa cadangan kerugian piutang usaha dimasukkan dalam sisi kredit? Apa? Ini berhubung piutang usaha itu piutang dan utang usaha itu selalu berhubungan dengan sisi kewajiban ya dan pendapatannya. Makanya dia dicatat di sisi kreditnya. Kewajiban kan di sisi bertambah di sisi kredit. Pendapatan juga buat dicatat di sisi kredit. Maka cadangan kerugian piutang itu di sisi kreditnya. Ini hal yang berbeda ya. Tapi umumnya aset lancar itu kas sudah berharga dan piutang usaha itu dicatat di sisi debit ketika bertambah dan berkurang di sisi kredit. Seperti itu. Nah, seperti piutang wesel tagih di sisi bertambah di sisi debit, piutang karyawan, piutang lain-lain di sisi debit, perlengkapan debit, persediaan barang dagangan di sisi debit, biaya muka di sisi debit. Aset tidak lancar, aset tetap berwujud jika dia bertambah dicatat di debit, bangunan di debit, kendaraan di debit, mesin di debit, jika dia bertambah ya, peralatan di debit dan berkurang di kredit, seperti akumulasi penyusutannya di kredit, karena ini sebagai pembalik ya, seperti itu, di kredit, dan sedangkan jika dia berkurang di sisi debit. Untuk aset tidak berwujud, dalam hal ini adalah hak paten, ada hak paten di dalam, ada goodwill, hak cipta, merek dagang, lisensi, akumulasi, amortisasi. Ya. Jadi volumenya itu semua catat pada sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Hanya akumulasi, amortisasi, dan penyusutan itu di sisi kredit dan debit. Jadi akumulasi, amortisasi itu atau penyusutan, dia semacam beban ya dalam aset itu tidak ada dalam sisi aset yang harus dikurangi nilainya sebagai bagian daripada penyusutan dari aset tersebut. Makanya dia berkurang itu dia akan dicatat pada sisi jika dia bertambah itu akan dicatat pada sisi kredit dan sisi debit. Jika dia berkurang maka dia akan dicatat pada sisi debit seperti itu. Aset pada sumber daya untuk sumber daya alam ya, batu bara juga jika dia bertambah di debit, minyak bumi juga di debit, nikel juga di debit, tembaga juga di debit. Nah, akumulasi penyusutannya itu di kredit. Nah, jika dia berkurang itu di debit. Nah, untuk kewajiban ya, kewajiban lancar jika dia bertambah seperti di sisi kredit, jika dia berkurang di sisi kredit. Jadi kewajiban lancar itu utang usaha, utang wesel bayar, utang bank di bawah 1 tahun, utang sewa, utang gaji, utang bunga, utang penghasilan diterima di muka, utang pajak, itu semua jika dia bertambah, dan untuk sisi kewajiban, semua jika dia bertambah di sisi ditulis pada sisi kredit, dan jika dia berkurang, ditulis pada sisi debit. Nah, untuk kewajiban jangka panjang juga tetap sama, ya, dia dicatat untuk utang bank di batas jatuh temponya di atas 1 tahun, itu termasuk utang jangka panjang. Jika dia bertambah itu di sisi kredit, jika dia berkurang di sisi debit. Utang obligasi di sisi kredit, ya. Sedangkan jika dia berkurang di sisi debit. Utang hipotek juga masih tetap utang. Kalau lagi obligasi ini agak salah penulisan mungkin dari sisi ini. Saya belum cek juga ini kita lewat aja dulu ya. Sedangkan untuk modal ekuitas itu ya, untuk modal pribadi, jika dia bertambah, maka dia dicatat di sisi kredit. Jika dia berkurang di sisi debit. Untuk privé, jika dia bertambah dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang dicatat di sisi kredit.
untuk utang usaha sendiri, ya, untuk modal pribadi, jika dia bertambah, dicatat di sisi kredit. Untuk privé, jika dia bertambah, dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang, dicatat di sisi kredit. Saldo normalnya itu di debit. Modal saham, modal juga, dia dicatat di sisi kredit, dia berkurang, dicatat di sisi kredit, debit. Saldo normalnya itu di kredit. Laba ditahan, itu di sisi kredit, sedangkan jika dia berkurang itu di sisi debit, saldo normalnya itu adalah di sisi kredit. Isagio saham ini ya, isagio saham. Ini saya agak kurang paham yang ini. Istilah dalam bukunya ini. Akun nominal ya, untuk akun nominal, akun laba rugi, untuk pendapatan ya, untuk pendapatan operasional, dalam hal ini penjualan, maka jika dia bertambah, dicatat di sisi kredit, ya jika dia berkurang, dicatat di sisi debit. Saldo normalnya itu sisi kredit. Return penjualan, jika dia bertambah di sisi debit, jika dia berkurang di sisi kredit, saldo normalnya di sisi debit. Potongan penjualan, catat di sisi debit, dan jika berkurang dicatat di sisi kredit, saldo normalnya di sisi debit. Pendapatan di luar usaha, pendapatan bunga, jika dia bertambah, maka dicatat di sisi debit, jika dia berkurang di sisi jika dia pendapatan bunga, jika dia bertambah dicatat di sisi kredit, jika dia berkurang di sisi debit. Laba penjualan aset tetap, laba penjualan surat berharga, dan pendapatan lainnya, sama itu jika bertambah dicatat di sisi kredit, dan jika dia berkurang dicatat di sisi debit. Saldo normalnya itu di sisi kredit. Untuk harga pokok penjualan, di mana persediaan barang dagang itu dicatat di sisi debit, pembeliannya di sisi debit, biaya angkutnya pembelian di sisi debit, untuk bertambahnya return penjualan, pembelian dicatat di sisi kredit jika ada bertambah, potongan pembelian jika bertambah dicatat di sisi kredit, berkurang di sisi debit, dan saldo normalnya di sisi kredit. Untuk biaya-biaya, beban operasional, biaya administrasi, dan umum, jika dia bertambah, ya dicatat di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya di sisi debit. Di dalamnya ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban reparasi dan pemeliharaan, beban penyusutan aset tetap, beban air, listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban administrasi dan lainnya. Itu semua jika dia bertambah dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang di sisi kredit. Nah, saldo normalnya itu di sisi debit. Nah, beban pemasaran, dalamnya beban angkut penjualan, beban iklan, kerugian piutang, beban pemasaran lainnya, jika dia bertambah dicatat di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Nah, beban non operasional, misalnya beban bunga, rugi penjualan aset tetap, rugi penjualan surat berharga. Nah, untuk laba dicatat di sisi, jika dia bertambah dicatat di sisi kredit, jika dia berkurang di sisi debit. Sedangkan rugi, jika dia bertambah maka dicatat di sisi debit, dan jika dia berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya itu di debit ya. Oke. Jadi secara umum ya, yang harus saudara hafal, yang harus saudara pahami, yang harus saudara ketahui, yang harus saudara apa ya namanya, hafal mati lah seperti itu tentang aturan debit dan kredit ini secara umum adalah yang ini, di mana nama akun misalnya aset ini jika dia bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit, seluruh kewajiban dia bertambah di liabilitas atau liabilitas itu jika dia bertambah di sisi kredit, dia berkurang di sisi debit, sedangkan modal jika dia bertambah di sisi kredit, dia berkurang di sisi debit, pendapatan atau revenue jika dia bertambah di sisi kredit, dia berkurang di sisi debit, beban dia bertambah di sisi debit. Nah, jika dia berkurang di sisi kredit dan privé atau drawing, dia bertambah di sisi debit, dan jika dia berkurang di sisi kredit. Saldo normalnya seperti ini. Jadi ada 3 akun yang bertambah di sisi debit, 3 akun yang bertambah di kewajiban. Tiga akun yang jika dia bertambah di sisi debit, 3 akun yang jika dia bertambah di sisi kredit, seperti yang umumnya. Debit, kredit ya, untuk bertambah dan berkurang.
Sisa ini saja yang dihafal-hafal ya sebagai pengetahuan dasar. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ya, bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sebagai pengantar akuntansi atau sebagai dasar ya, bagaimana kita mengetahui bagaimana sih itu akuntansi sebenarnya, bagaimana pencatatannya, bagaimana penulisan akunnya, bagaimana penulisan aturan debit dan kreditnya, bagaimana penempatan nilainya di dalam. Nah, ini adalah bagian dari pengantar akuntansi. Jadi untuk materi-materi selain ini, sebagai penambah wawasan saudara, saudara bisa cari ya di referensi tambahan, entah saudara membaca di buku, entah itu saudara pergi di perpustakaan ya, atau saudara juga nonton YouTube lain. Nah, itu juga saudara bisa lakukan. Baik, untuk itu materi ini saya tugaskan saudara untuk merangkum dalam 5 lembar seperti biasa disetor di grup kita, grup kelas, ya berpengumpulan sampai jam 9 malam. Nah, saja ya, materi ini saja ya materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.